Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Perkenalkan, Ibu Guru Biologi kalian saat ini, Rini Syahraini Hasibun SPD MSI. Dan pada saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik Ananda, pada slide berikutnya, di sini sudah tertulis tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran Ananda sekalian. Ananda yang dirahmati Allah, pada slide berikutnya ini kita melihat ketinggian yang berbeda pada tanaman. Pada tanaman yang dimulai dari 5 cm, Anda bisa melihat sebelumnya ada kotiledon ya. Kemudian biji yang sudah mulai muncul radikulanya. Nanti cari ya Ananda di buku apa yang dimaksud dengan radikula. Selanjutnya 25 cm, 100 cm sampai dengan 5 meter. Nah, Ananda bisa analisis mengapa ya tanaman tersebut memiliki ketinggian yang berbeda. Pada slide ini, Ananda bisa memperhatikan perubahan yang terjadi pada tanaman mangga maupun tanaman mangga yang ada di sekitar kita. Nah, pada tanaman mangga, pada awal ditanam, pohon mangga tersebut hanya berukuran beberapa sentimeter. Setelah berumur 1 tahun, pohon mangga tersebut dapat mencapai tinggi 30 sampai 50 cm. Dan selanjutnya, saat mangga tersebut berumur 5 tahun, bisa mencapai tinggi hingga 1,5 meter. Kemudian bisa berbunga dan selanjutnya berbuah. Ananda, pada slide ini, Ananda bisa menentukan gambar mana yang merupakan pertumbuhan, gambar mana yang merupakan perkembangan. Ananda bisa menunjukkan ya yang mana yang termasuk pertumbuhan dan mana yang termasuk perkembangan. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, baik itu volume, massa, tinggi, atau panjang yang permanen dan bersifat tidak balik atau irreversibel. Proses pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Baik Ananda, pada gambar yang berikutnya, Ananda melihat contoh pertumbuhan pada tanaman jagung. Ya, tanaman jagung ini memiliki biji monokotil. Nah, mulai dari biji kita amati, kemudian muncullah kecambah. Nah, pada kecambah tanaman jagung sudah bisa Ananda lihat ya. Pada slide itu berbeda ya antara gambar biji dengan kecambah. Nah, kalau kita amati ya pada lingkungan sekitar kita atau kita misalnya praktikum, nah kecambah pada biji jagung sudah muncul koleoptil, plumula, radicula, koleoriza, scutellum, dan endosperma. Nah, selanjutnya kecambah tersebut mengalami proses pertumbuhan menjadi tanaman muda. Nah, tinggi tanaman tersebut bisa mencapai 10 cm. Nah, inilah yang dikatakan bersifat kuantitatif. Kenapa bersifat kuantitatif? Karena bisa dinyatakan dalam satuan bilangan, bisa diukur. Pada slide selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Nah, perkembangan itu merupakan proses perubahan dalam bentuk dan kompleksitas yang terjadi selama pertumbuhan serta proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Proses pengembangan ini bersifat kualitatif. Artinya apa Nanda? Bersifat kualitatif itu dapat dinyatakan dengan bilangan, berbeda dengan pertumbuhan yang bersifat kuantitatif. Jadi perkembangan itu bersifat kualitatif. Dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa kita jumpai kalau tumbuhan atau tanaman itu sudah berbunga, maka tanaman tersebut dikatakan sudah dewasa. Nah, bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan manusia gitu ya? Bagaimana yang dikatakan perkembangan? Nah, pada manusia dan pada hewan dikatakan perkembangan apabila sudah mencapai ya dewasa penuh gitu ya. Apabila sudah memiliki
pada manusia dan hewan apabila kelenjar kelaminnya telah mampu menghasilkan sel kelamin, maka dikatakan bahwa hewan dan manusia itu dikatakan mencapai tahap dewasa atau perkembangan, ya. Baik Ananda, itu dulu ya bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.